Halo semua, kali ini berjumpa lagi dengan saya Yusiak Irawati Pia, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Nah, kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis tata kelola perusahaan McDonald's. Nah, untuk topik pembahasan pada hari ini kita akan membahas mengenai sejarah singkat McDonald's di Indonesia, kemudian mengenai visi dan misi McDonald's, dan yang terakhir mengenai analisis sistem tata kelola yang diterapkan oleh perusahaan McDonald's. Baik, kita bahas dulu yang pertama mengenai sejarah singkat McDonald's di Indonesia. McDonald's merupakan restoran fast food terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat. Dengan produk unggulan berupa burger bernama Big Mac, McDonald's hingga saat ini telah memiliki ribuan restoran yang tersebar di lebih dari 100 negara, salah satunya Indonesia. McDonald's pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1991 dengan membuka restoran pertamanya di Sarinah Tamrin yang dikelola oleh H. Bambang N. Rahmadi, MSc MBA. Pada tahun 2009, PT Rekso National Group atau RNF yang merupakan salah satu anak dari perusahaan Rekso Group menandatangani Master Franchise Agreement dengan McDonald's International Property Company atau MIPCO yang memberikan izin untuk mengoperasikan semua restoran dengan brand McDonald's dan membuka restoran baru di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, PT RNF telah membuka sekiranya lebih dari 200 gerai McDonald's yang tersebar di berbagai kota di Indonesia yang didukung dengan lebih dari 14.000 karyawan di seluruh Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai visi dan misi dari McDonald's. Nah, apa sih visi dan misi dari McDonald's? Visi McDonald's adalah menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Sedangkan untuk misi McDonald's itu sendiri, yang pertama, menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawan kami di setiap komunitas di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap konsumen kami di setiap restoran cabang McDonald's. Dan yang ketiga, terus mengalami perkembangan ke arah yang menguntungkan sebagai sebuah brand, serta terus mengembangkan sistem operasional McDonald's ke arah yang lebih baik lagi lewat inovasi dan teknologi. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis sistem tata kelola yang diterapkan oleh perusahaan McDonald's. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai analisis efektivitas sistem tata kelola McDonald's. Nah, di dalam analisis efektivitas sistem tata kelola McDonald's ini terbagi lagi nih ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada asas Good Corporate Governance atau GCG McDonald's. Kemudian yang kedua ada model dan teori Corporate Governance McDonald's. Dan yang ketiga ada pendekatan dan elemen Good Corporate Governance atau GCG McDonald's. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya yang pertama mengenai asas Good Corporate Governance atau GCG McDonald's. Nah, di dalam asas Good Corporate Governance atau GCG McDonald's terbagi lagi nih ke dalam 5 bagian. Yang pertama ada transparansi. McDonald's menyusun strategi transparansi melalui sosial media, misalnya dengan membuat campaign #MeetTheFarmers dan #McDStories via Twitter. McDonald's meluncurkan sebuah aplikasi yang bernama Track My Matcha. Dengan aplikasi ini, target audiens mereka akan disuguhkan sebuah perjalanan virtual behind the skin menu makanan yang biasa McDonald's sajikan, mulai dari penjelasan mengenai dari mana sumber makanan berasal, hingga penjelasan mengenai rantai pasokan untuk bahan dasar dari menu-menu yang disajikan di McDonald's. McDonald's turut menginformasikan bahan dasar tiap produk dan kandungan nutrisi dari tiap menu yang diproduksi dalam situs resmi websitenya.
melakukan recording video dan mempublikasikan ke situs resmi YouTube McDonald's terkait peternakan sapi yang menjadi supplier daging sapi resmi dari McDonald's yang pada prosesnya senantiasa menjunjung kualitas daging sapi yang mereka kembangbiakan, serta membuat sebuah video yang berjudul What's in the Secret Sauce of the Big Mac sebagai sebuah usaha strategi transparansi untuk menjelaskan kepada para penonton video bahwa saus yang disajikan McDonald's tidak jauh berbeda dengan saus yang kita buat sehari-hari di rumah. Nah, kemudian yang selanjutnya ada akuntabilitas. Akuntabilitas yang dilakukan oleh McDonald's erat kaitannya terhadap kemampuan pihak manajemen untuk dapat melakukan pelabelan angka nilai gizi pada produk-produk yang dijual sebagai informasi bagi konsumen atas nutrisi yang akan mereka peroleh pada tiap produk makanan atau minuman yang mereka beli di McDonald's. Kemudian yang selanjutnya ada responsibilitas. Dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap konsumen, manajemen McDonald's melakukan penyesuaian terhadap porsi nilai gizi yang akan diberikan disesuaikan dengan kebutuhan gizi rata-rata masyarakat Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada independensi. Pemerintahan Indonesia membebaskan bagi pihak manajemen untuk melakukan tindakan ekspansi atau perluasan bisnis demi memperlancar dan meningkatkan tingkat perekonomian bangsa. Gerai-gerai resto yang dimiliki oleh McDonald's pun rata-rata bersifat independent store, di mana resto McDonald's-nya tidak berada di dalam mall, sehingga akan memiliki fasilitas yang banyak demi memuaskan konsumen. Kemudian yang selanjutnya ada kesetaraan atau kewajaran. Membahas kata kesetaraan atau kewajaran, manajemen McDonald's senantiasa melakukan upaya untuk melayani seluruh konsumennya secara adil dan wajar tanpa membedakan ras, agama, ataupun isi kantong yang dimiliki oleh tiap konsumennya. Penerapan service excellence yang mereka jalankan dapat dinikmati oleh setiap kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai model dan teori corporate governance McDonald's. McDonald's Indonesia menganut paham two-tier system yang terdiri dari RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, Board of Directors, dan Executive Managers atau manajemen yang akan menjalankan aktivitas. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan dan elemen Good Corporate Governance atau GCG McDonald's. Yang pertama ada pendekatan Good Corporate Governance McDonald's. McDonald's Indonesia yang berafiliasi dengan negara Amerika harus membuat 2 versi laporan keuangan, yaitu laporan keuangan versi Indonesia dan laporan keuangan versi Amerika. Namun dalam penerapan tata kelola bisnis yang mereka lakukan khususnya terhadap laporan keuangan, manajemen McDonald's Indonesia mengikuti sistem yang berlaku di Indonesia, yakni menggunakan sistem akuntansi dan konvergen dengan IFRS, di mana standar akuntansi yang digunakan adalah berbasis prinsip atau principle based. Kemudian yang kedua ada elemen Good Corporate Governance atau GCG McDonald's. Nah, ada beberapa elemen tata kelola yang diterapkan McDonald's sebagai salah satu strategi manajemen risiko perusahaan. Yang pertama, ada kultur atau budaya, kemudian yang kedua ada leadership atau kepemimpinan, kemudian yang ketiga ada alignment atau penyelarasan, kemudian yang keempat ada system atau sistem, dan yang terakhir ada struktur atau struktur. Baik, untuk pembahasan mengenai tata kelola perusahaan McDonald's saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.